Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwati dengan NIM A1A1 dan 4022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ekonomi makro, yang dimana materi yang saya akan menjelaskan ini ada 3, yaitu yang pertama tentang keseimbangan pendapatan nasional, yang kedua angka peganda, dan yang ketiga itu ketidakseimbangan ekonomi. Nah, yang pertama ini, bab 1, ada keseimbangan pendapatan nasional. Nah, di mana keseimbangan pendapatan nasional ini kondisi di mana total pengeluaran agregat sama dengan total output atau pendapatan nasional yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, di dalam keseimbangan pendapatan nasional itu ada yang namanya investasi sebagai variabel eksogen, di mana konsep dasar investasi eksogen ini artinya investasi ditentukan dari luar sistem, yang dimana tidak dipengaruhi tingkat pendapatan atau bunga. Fungsi konsumsi atau Keynes sama dengan C, yang dimana rumusnya itu C sama dengan A tambah BY, dimana A itu sama dengan konsumsi otonom, nah sedangkan Y pendapatan nasional, nah dan B itu sama dengan MPC. Selain dari investasi sebagai variabel eksogen, ada juga yang namanya pendekatan tabungan dan investasi, yang dimana rumusnya itu S sama dengan I. Nah, yang pertama itu identitas dasar, Y sama dengan C tambah S itu pendapatan sama dengan konsumsi tambah tabungan. Nah, syarat keseimbangannya itu Y sama dengan C tambah 1, dan S itu sama dengan S itu sama dengan I. Jadi tabungan itu sama dengan investasi. Nah, fungsi tabungan itu S sama dengan Y dikurang C, sama dengan kurang A tambah dalam kurung 1 kurang B Y, MPS sama dengan 1 kurang B. Di mana penurunan persamaannya itu S sama dengan I, A tambah 1 kurang BY sama dengan I, di mana Y itu sama dengan A tambah I, dan 1 dikurang B, di mana kesimpulannya itu kedua pendekatan ini menghasilkan Y yang sama dengan membuktikan konsistensi model Keynesian. Nah, selain pendekatan tabungan dan investasi, ada juga yang namanya investasi sebagai variabel endogen. Nah, variabel endogen itu yang pertama itu ada fungsi tingkat bunga. Fungsi tingkat bunga ini di mana itu sama dengan sensitivitas investasi terhadap R. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, dan R itu sama dengan tingkat bunga. Rumusnya itu Y sama dengan A tambah I sama dengan tambah I kurang titik R 1 kurang B. Nah, di situ ada basis. Nah, di situ kebijakan moneternya itu bekerja melalui perubahan tingkat bunga. Sedangkan fungsi pendapatan atau akselerator itu D sama dengan akselerator investasi. Nah, di situ juga kita bisa lihat bahwa prinsip akselerator itu di mana permintaan sampai ke investasi baru itu sampai ke investasi baru. Nah, di mana rumusnya itu Y sama dengan A tambah I, di mana juga 1 itu kurang B kurang D. Nah, fungsi pendapatannya ini syarat stabilitasnya itu B tambah D lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 jika tidak perekonomian itu tidak stabil.
intinya menghasilkan efek multiplier yang lebih besar dibandingkan investasi eksogen. Nah, selesai itu kita masuk di materi kedua, di mana angka P ganda multiplier dalam perekonomian tertutup dua sektor, di mana pengeluaran seseorang adalah pendapatan bagi orang-orang lain. Ini menurut James Keynes. Nah, di dalam angka P ganda itu ada yang namanya pengertian dan rumus angka P ganda. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, rumus atau yang ditandai dengan Y itu perubahan pendapatan nasional, artinya perubahan pendapatan nasional. Nah, sedangkan MPC itu marginal propensity to consume. Nah, sedangkan I itu perubahan investasi atau pengeluaran, sedangkan MPS itu adalah marginal propensity to save. Nah, setelah pengertian dan rumus angka P ganda itu, ada juga yang namanya angka P ganda investasi dan konsumsi. Nah, di mana kita bisa lihat di situ rumusnya, rumus pengganda investasi dan pengganda konsumsi. Nah, intinya di situ ada contohnya. Di dalam contoh itu di bawahnya ada tulisan bahwa semakin besar MPC itu semakin besar efek pengganda terhadap perekonomian. Begitupun juga dengan pengganda konsumsi. Di situ kita bisa lihat, nah keduanya ini adalah komponen pengeluaran otonom yang bergantung pada pendapatan. Jadi jika semua orang itu menabung lebih banyak, maka pendapatan nasional itu justru turun dan total tabungan bisa tidak naik. Nah, setelah itu kita masuk di bab 3, ketidakseimbangan pendapatan nasional. Nah, di ketidakseimbangan pendapatan nasional ini berarti itu terdapat dua. Pertama itu deflationary gap, di mana pengeluaran terlalu rendah atau pengangguran, dan yang kedua itu inflationary gap, pengeluaran terlalu tinggi atau inflasi. Nah, di situ bisa kita lihat deflationary gap dan inflationary gap. Di situ rumusnya bisa kita lihat. Nah, kita bisa tahu bahwa dampaknya itu pengangguran tinggi, clinical unemployment, output di bawah kapasitas penuh, tekanan deflasi, harga penerimaan pajak turun. Nah, di situ juga ada dampak inflationary gap, kenaikan harga umum, inflasi, erosi daya beli masyarakat, distorsi alokasi sumber daya saing, ekspor menurun. Nah, selain itu ada juga contoh numerik atau contoh numerik penutup gap. Itu di situ kita bisa lihat itu ada contohnya. Nah, deflationary gap itu ada kebijakan belanja pemerintah, pajak, tingkat bunga. Nah, sedangkan inflationary gap itu contohnya kita bisa lihat di situ, ya kebijakannya itu ada belanja pemerintah, pajak, tingkat bunga, ya sama-sama. Nah, kesimpulannya itu di situ kita bisa lihat ada keseimbangan investasi endogen, fungsi R atau Y mempengaruhi kompleksitas model keseimbangan, angka pengganda menentukan dampak total, perubahan pengeluaran otonom, deflationary gap, kebijakan ekspansif, antara kebijakan kontraktif. Biasa kebijakan yang diperlukan gap ataukah memperhitungkan efek pengganda. Nah, baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.